Oke, anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang peredaran darah pada janin. Hal utama yang harus kita ketahui tentang peredaran darah pada janin adalah paru-paru tidak berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Lalu di mana oksigen dan karbon dioksida yang digunakan oleh tubuh janin dikeluarkan? Mereka akan bertukar pada plasenta. Nah, artinya diperlukan jalur baru atau mekanisme peredaran darah yang berbeda dari peredaran darah orang dewasa, di mana pertukaran udara yang digunakan untuk pernafasan dilakukan di paru-paru. Ada 5 jalur tambahan dalam peredaran darah pada janin. Yang pertama adalah namanya vena umbilicalis, yang kedua adalah ductus venosus arantii, yang ketiga adalah foramen ovale, yang keempat adalah ductus arteriosus botali, dan yang kelima adalah arteri umbilicalis. Tentang peredaran darah manusia, anggaplah ini adalah tadi apa? Jantung dengan 4 ruang. Dengan 4 ruang. Namanya apa anak-anak? Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ada lagi organ yang namanya apa? Paru-paru. Di sini adalah tubuh janin. Oke. Tadi kita ulangi, paru-paru tidak berfungsi sebagai tempat pertukaran udara pernafasan. Udara pernafasan akan ditukar di mana sayang-sayangku? Di plasenta. Oke, anggaplah ini adalah plasenta atau ari. Ini artinya plasenta. Ini artinya adalah tubuh ibu. Pertukaran oksigen akan terjadi di plasenta. Kemudian, bagaimana darah dari plasenta yang sudah diisi oksigen dari tubuh ibu dimasukkan ke dalam janin, ke dalam tubuh janin melalui tali pusat. Ingat ya, di dalam tali pusat itu terdapat 2 arteri, 1 vena. 2 arteri, 1 vena. Oke, kita mulai. Di dalam tali pusat ada 2 arteri, 1 vena. Darah dari plasenta yang kaya akan oksigen akan dimasukkan ke dalam tubuh bayi melalui tali pusat, yaitu vena umbilicalis. Nah, ini namanya vena. Vena apa? Ke umbilikus atau udel. Berarti kita sebutnya adalah vena umbilicalis. Setelah masuk ke dalam tubuh bayi, oke, ceritanya setelah sampai sini, kita sudah masuk ke dalam tubuh bayi ya. Vena umbilicalis ini akan bercabang 2. 1, 2. Ada cabang yang besar dan ada cabang yang kecil. Kita mulai dari cabang yang kecil. Cabang yang kecil ini namanya adalah vena porta. Masuk ke vena porta ini kemudian masuk ke mana? Masuk ke dalam hati. Oke, anggaplah kotak ini adalah hati. Darah dari vena umbilicalis ketika masuk ke dalam tubuh bayi maka akan bercabang 2. Yang satu cabangnya besar, yang satu cabang yang kecil. Cabang yang kecil akan masuk ke dalam hati. Inilah yang disebut vena porta. Dari vena porta darah akan dikeluarkan kembali melalui vena hepatika. Namanya vena hepatika. Porta itu pintu masuk melalui vena porta, keluar melalui vena hepatika. Setelah itu dia akan bergabung ke yang namanya vena cava
inferior. Ini namanya vena cava inferior. Jalur yang besar ini namanya ductus venosus arantii. Ductus venosus arantii. Kalau saluran yang besar ini dia langsung menuju ke vena cava inferior. Jadi dari vena umbilicalis begitu masuk ke tubuh bayi bercabang dua. Yang kecil namanya vena porta, masuk ke hati, kemudian masuk ke vena hepatica dan dialirkan ke vena cava inferior. Kalau cabang yang besar namanya adalah ductus venosus arantii. Darah sebagian besar akan masuk melalui ductus venosus arantii. Yang masuk ke vena porta hanya sedikit. Setelah dari ductus venosus arantii, dia langsung bergabung bersama vena cava inferior sehingga darah yang kaya oksigen akan masuk ke serambi kanan. Kalau pada siklus manusia dewasa, darah dari serambi kanan akan langsung ke serambi kiri untuk diisi oksigen di paru-paru. Tetapi karena paru-paru tidak berfungsi, Allah membuatkan jalur baru, yaitu tambahan katup yang kita sebut foramen ovale. Inilah yang disebut foramen ovale. Saya tulis. Namanya adalah foramen ovale. Nah, darah yang kaya akan oksigen ini yang sudah bercampur dengan ini darahnya sifatnya campuran. Ada darah yang kaya oksigen, ada juga darah yang sudah digunakan di hati. Darahnya bersifat campuran tetapi lebih banyak membawa oksigen. Yang masuk ke serambi kanan sebagian besar akan masuk ke serambi kiri melalui foramen ovale. Darah dari serambi kiri akan diteruskan ke bilik kiri melalui tadi katup vicus pidalis. Dari bilik kiri akan masuk ke aorta. Setelah sampai di aorta, maka darah akan dipompakan ke arteri ke seluruh tubuh janin. Ini namanya apa? Arteri. Oke, darah dari aorta yang dipompakan ke seluruh tubuh janin artinya akan habis oksigennya karena udah digunakan oleh janin. Darah yang sudah habis oksigennya dan sudah digunakan oleh seluruh tubuh janin akan dikembalikan ke plasenta melalui dua buah arteri. Dua buah arteri yang namanya kita sebut sebagai arteri umbilikalis. Sampai sini sudah mengerti? Mengerti. Oke, kalau sudah mengerti sekarang kita lihat. Kemudian bagaimana paru-paru ini tetap bertahan hidup? Karena ternyata seperti ini, tidak semua darah dari serambi kanan masuk ke serambi kiri. Sebagian kecil darah tetap akan masuk ke bilik kanan. Oke. Dari serambi kanan ke bilik kanan tetap ada darah yang masuk melalui katup vicus pidalis. Sebagian besar darah tadi kan masuk ke serambi kiri melalui foramen ovale. Sebagian kecil darah akan tetap masuk ke bilik kanan. Kemudian darah dari bilik kanan ini kemana? Sebagian besar darah yang masuk ke bilik kanan akan masuk ke aorta melalui celah. Ini ada celahnya lagi. Allah membuatkan celah khusus pada janin. Inilah yang disebut sebagai ductus arteriosus botali. Inilah yang disebut ductus arteriosus botali. Jadi darah yang masuk ke bilik kanan sebagian besar akan dialirkan ke aorta melalui celah yang disebut ductus arteriosus botali. Darah yang setelah masuk ke aorta akan diedarkan ke seluruh tubuh janin dan akan dikembalikan ke plasenta melalui arteri umbilikalis.
sebagian kecil darah akan tetap masuk ke paru-paru melalui arteri umbilikalis. Buat apa, Bu, masuk ke paru-paru? Bukan untuk bertukar udara pernafasan, tetapi untuk fungsi metabolisme, mempertahankan paru-paru untuk tetap hidup dan terus matang. Ya, untuk persiapan nanti dia lahir di luar kandungan. Di luar kandungan maksudnya di luar, setelah dia hidup di luar kandungan. Paru-paru tetap harus dipertahankan. Caranya adalah dengan memperdarahi, ya. Darah yang sebagian kecil darah yang masuk ke bilik kanan akan diteruskan ke paru-paru melalui arteri umbilikalis. Dari paru-paru darah akan dimasukkan lagi ke dalam serambi kiri melalui vena pulmonalis. Kok ini arteri umbilikalis? Sorry. Ini adalah arteri pulmonalis. Oke, ini venanya vena pulmonalis. Dari darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis masuk ke serambi kiri, diteruskan ke bilik kiri, ke aorta, kemudian ke arteri, diedarkan ke seluruh tubuh dan dikembalikan lagi ke plasenta melalui arteri umbilikalis. Oke, ini adalah sistem peredaran darah pada janin dengan tambahan organ-organ khusus, yaitu vena umbilikalis, arteri umbilikalis, ductus venosus arantii, foramen ovale, dan ductus arteriosus bothali. Oke, semoga bisa dipahami. Silahkan dipelajari berulang-ulang, kemudian tanyakan jika ada yang masih kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.